I hope today you are all doing fine. Lewat video ini, aku akan meresensi sebuah buku karya Mark V. Kauppi dan Paul R. Viotti dengan tajuk International Relations Theory. Wow! Buku ini merupakan sebuah karya akademis yang komprehensif dalam bidang hubungan internasional. Dalam buku ini, penulis menyajikan berbagai perspektif teoritis, mulai dari realisme, liberalisme, ekonomi, bahkan hingga konstruktivisme dan teori kritis. Tetapi, pada hari ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan, melainkan hanya bab pertama dan beberapa halaman setelahnya. Tahu nggak sih bagaimana sejarah ilmu hubungan internasional hingga seperti pada saat ini? Pada awalnya, ilmu internasional hanya berfokus kepada hubungan antar negara. Tetapi, seiring berjalannya waktu, meluas mencakup banyak aktor global lainnya yang akhirnya bermunculan, seperti organisasi internasional, perusahaan besar, bahkan kelompok teroris pun adalah bagian dari aktor global. Setelah membaca buku ini, menurut saya, teori hubungan internasional itu salah satu bidang studi yang penting dalam memahami dinamika politik. Bahkan bisa dikatakan sebagai kunci. Karena entah politik, ekonomi, dan sosial di tingkat global, jika kita ingin memahaminya lebih lanjut, kita perlu teori hubungan internasional. Arti teori. Teori bisa memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, bahkan bagi orang yang sama sekalipun, tergantung pada konteksnya. Nah, dengan teori, kita dapat lebih mudah melihat pola-pola tertentu dan mengenali fakta-fakta penting, bahkan memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai pendekatan. Jika kita berbicara mengenai pendekatan dalam hubungan internasional, itu adalah hal yang kompleks. Selain pendekatan utama yang disebut penulis dalam buku ini, ada juga pendekatan dalam metodologi penelitian hubungan internasional, seperti positivisme, interpretivisme, dan beberapa lainnya. Namun, beberapa pendekatan yang disepakati secara umum sebagai pendekatan utama dalam hubungan internasional yaitu ada realisme, liberalisme, konstruktivisme, marxisme, feminisme. Masing-masing pendekatan melihat dunia internasional sebagai sesuatu yang berbeda. Jika realisme memandang sebagai tempat yang penuh konflik, fokus pada kerjasama antar negara dan pentingnya peran institusi dalam menciptakan perdamaian. Sedangkan konstruktivisme menganggap hubungan internasional dibentuk oleh interaksi sosial dan norma-norma yang ada. Selanjutnya, Marxisme melihat ketidaksetaraan ekonomi dan sosial sebagai faktor utama dalam hubungan internasional. Sedangkan terakhir, feminisme menyoroti bagaimana gender mempengaruhi kebijakan internasional dan bagaimana ketidaksetaraan gender dapat mengaruhi dinamika kekuasaan di dunia. Selanjutnya ada epistemologi, metodologi, dan ontologi. Ini adalah tiga konsep dasar dalam penelitian dan pemahaman tentang dunia. Di mana epistemologi adalah cara kita mengetahui, metodologi adalah cara kita mencari tahu, terakhir, ontologi adalah pandangan kita tentang dunia. Ketiga konsep ini saling terkait karena cara kita memahami dunia mempengaruhi bagaimana kita mengumpulkan data dan menguji teori. Teori memainkan peran yang sangat penting, walaupun memang sering dianggap abstrak, tapi sebenarnya sangat berguna. Teori yang baik tidak hanya membantu kita memahami apa yang terjadi di dunia internasional, tetapi juga memprediksi dampak dari suatu tindakan kita yang kita lakukan sekarang. Seperti itu. Akhir saya akan berbicara mengenai aplikasi teori hubungan internasional itu sendiri. Apa contoh pengaplikasian teori hubungan internasional dalam kehidupan sehari-hari, yakni mencegah perang yang pertama. Dengan teori politik yang baik akan membantu mencegah perang dengan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan konflik dan memberi petunjuk tentang bagaimana mengurangi ketegangan. Lalu selanjutnya, mengurangi kemiskinan. Teori ekonomi internasional dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menjelaskan bagaimana negara-negara dapat meningkatkan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan internasional. Jadi, dengan teori internasional yang baik, akan dapat menjelaskan pula bagaimana negara-negara kira dapat bekerja sama dalam mencegah ancaman dan keamanan untuk mengatasi konflik internasional.